terkenal, kaya, pejabat, raja namanya Bu. Tapi karena tidak punya iman, tidak disenang. Namanya Fir'aun. Fir'aun itu Pak kaya, sampai sekarang masih ada kekayaannya di Mesir. Raja Pak, terkenal, disebut namanya dalam Quran Fir'aun. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan itu Fir'aun. Allah kutuk itu Fir'aun. Mana buktinya? Allah haramkan dalam Quran, haram Fir'aun masuk surga. Haram. Kalau kita 50-50, ada harapan masuk neraka, juga ada harapan masuk surga. Fir'aun haram masuk surga, ditulis dalam Quran. Cukup dia sampai itu? Tidak. Allah laknat Fir'aun. Sampai detik ini tidak ada yang suka itu Fir'aun Bu. Tidak ada yang suka Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun di pulau ini mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kau Fir'aun, oh marah Pak. Jangan kasih nama, kau bilangi bupati Fir'aun. Marah dia Pak. Sebaliknya, ada manusia tidak punya harga diri pada zamannya, tidak ada jabatannya, budak namanya Pak. Beda pembantu. Kalau pembantu masih digaji, budak itu hak milik, bisa dibanting, bisa dibunuh, bisa dibakar. Budaknya Fir'aun namanya Masita. Tapi karena punya iman, Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada bau harum. Ya Jibril, bau apa ini? Harum betul. Arwah para nabi? Bukan. Malaikat? Bukan. Para rasul? Bukan. Siapa bau ini ya Jibril? Jibril menjawab, baunya Masita dan keluarganya. Cukup sampai situ, Allah muliakan Masita. Sampai sekarang ini Pak Bupati, berapa banyak perempuan namanya Masita. Berarti yang menentukan iman. Supaya bagus iman, satu, dengar dakwah. Kalau mau bagus iman harus dengar ceramah. Saya biasa pikir Pak Bupati, bagaimana pejabat kita mau baik agamanya? Bagaimana mereka mau bagus akhlaknya? Mereka tidak tahu agama, mereka tidak tahu neraka, mereka tidak tahan neraka, mereka tidak takut sama neraka. Kenapa? Mereka tidak pernah dengar ceramah. Kecil hidup di kota, tidak pernah dengar agama. Sekolahnya sekolah internasional, bahasanya bahasa asing, tidak pernah belajar Quran, tidak pernah belajar hadis. Sarjananya di luar negeri, tidak pernah belajar agama. Tiba-tiba jadi pejabat, tidak pernah dengar dakwah. Pergi salat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Bahkan dia suruh hatib kasih ringkas semacam. Wajar pejabat kita banyak tukang tipu. Wajar pejabat kita banyak rampok negara. Alhamdulillah bukan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bu, mau baik agama, dengar? Jawab, dengar? Bu, punya handphone? Punya handphone? Bapak-bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone bapak kalau dipakai terus kenapa? Kenapa? Lobet. Kalau lobet diapain? Kalau lobet diapain? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Mati. Kalau sudah mati masih bisa kau pakai? Enggak. Begitu juga hatimu. Lihat rumah orang kaya, dunia. Lihat perahunya orang, dunia. Lihat tambak apa itu tadi? Napoleon. Hah? Keramba Napoleon, dunia. Lihat cewek cantik, dunia. Kapan dengar ceramah? Khotbah Jumat. Itu pun kalau bapak cepat datang. Tidak pernah dengar dakwah, maka hatimu mati. Kalau hati sudah mati, maka apapun dinasehati tidak mempan. Itulah pentingnya Bu, dengar ceramah. Bapak-bapak pejabat dengar ceramah.
Kalau Bapak tidak pernah dengar ceramah, bagaimana mau tahu? Kalau tidak tahu, bagaimana mau mengamalkan agama? 2, supaya iman baik, berteman dengan orang-orang soleh. Pak Bupati, maafkan saya, Bapak sekarang banyak temannya Pak, tapi hati-hati, banyak temannya Bapak mau menjilat. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Hati-hati Pak, banyak penjilat. Iya Pak. Penjilat itu Pak, bener. Pak, mau tahu anak buah penjilat? Bapak coba-coba pidato, biar tidak lucu dia tepuk tangan juga. Itu ciri-ciri penjilat itu. Betul Pak, Pak, ya Pak, siap Pak, siap. Penjilat, hati-hati penjilat. Hati-hati cari muka. Rusak negara kalau banyak penjilat. Dia cuma tahu, iya Pak, biar orang sudah masuk neraka. Betul Pak, betul Pak. Hati-hati Pak. Lebih baik Bapak punya teman yang banyak mengeriti daripada penjilat yang selalu membenarkan. Bapak alhamdulillah sudah 2 hari sama saya. Tidak pernah saya lihat sama kontraktor. Hati-hati kontraktor Pak, pemain selisih, apalagi pemilih MBG. Oh hati-hati Pak. Pak Bupati, hati-hati Pak Bupati ya. Hati-hati Pak, hati-hati milih teman Pak. Lebih baik Bapak berteman dengan para imam, para pendeta, para pastor, para ulama. Mereka bertemannya ikhlas, tidak cari proyek. Bapak undang ke rumah dinas para pejabat, niatnya tidak beres Pak. Bapak niat undang para pejabat ke rumah jabatan atau ke kantor, niatnya hanya proyek. Tapi kalau ulama, pendeta, pastor datang ke rumah, didoakan Pak. Masuk ke rumah jabatan, tidak macam-macam memuji, tapi dia puji Allah. Lihat rumah dinas, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu aja dia puji Pak. Maka Pak Wakil, hati-hati milih Pak. Pak Sekda, hati-hati Pak. Jangan terperosolah dengan kontraktor pemain selisih. Hati-hati milih teman. Coba kalau Bapak ketemu sama saya Pak Bupati, ketemu kita di Jakarta, paling saya bilang, Pak Bupati ayo ikut pengajian saya. Iya kan? Tidak mungkin saya bilang, Pak Bupati di mana panti pijat yang enak di sini? Iya toh? Dengar ini para pejabat sekalian, apakah camat, apakah lurah, apakah desa, sekdes, hati-hati milih teman. Banyak orang masuk neraka gara-gara salah milih teman. Sebaliknya banyak orang masuk surga karena temannya tepat. Kata Nabi, lihat, kalau kamu berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Maka ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini? Ada ibu-ibu sini? Dok, saya kira ini gak anak gadis. Masya Allah, cantik-cantik orang sini Pak ya. Ibu-ibu, hafal ndak ini lagu? Kalau hafal ibu ikut ya, ya Bu ya. Tak sengaja lewat, ku melihat dihiasi, hati bertanya, apa judulnya? Siapa penyanyinya? Oh berarti sudah orang tua semua ini. Lagu 90 masih lebih baik Pak, itu lagu Bu masih lebih bagus daripada lagu ibu sekarang. Putar ke kiri nona, putar lagi.